Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 23 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas di sektor-sektor konstruksi. Kurang lebihnya silahkan diikutin ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita ke saham pertama, ada PTDU. PTDU ditutup di harga 85 dan perubahan harga minus 2,3%. Kalau kita lihat dari volume hari ini sedikit lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Dia menyentuh volume 20-nya. Kalau kita lihat dari lokal, ini masih 3 hari masih terus jualan untuk bandar lokalnya. Asing juga jualan tipis. Kita lihat dari bandar detektor netral ya kemarin. Yang beli ada XL, XCCC, yang jualan ada PD, GR, YP. Oke. Ya memang ya seimbang banget ya PD distribusi ya. Lebih banyak sedikit. Baik, kalau kita lihat secara teknikal, ini terlihat sekali memang ini ada penan. Oke, ini saya warnain orange juga biar terlihat. Penan kita fokusnya di orange ini ya. Orange dia tertahan di support 81 ini. Benar-benar tertahan di 81, dia langsung membal tapi terhalang dengan MA60-nya. MA60 kemarin berhasil menahan 2 kali, yang ketiga ini jebol. Nah, ini di dekat juga area-area resisten memang untuk si PTDU ini MA60-nya. Nah, ini harus di break dulu. Dia terdekat nguji 92. Nah, nguji 92. Nah, ini ya memang ini penan. Jadi kalau dia breakout baru nanti ada target lanjutan. Nah, kalau dia break targetnya ke 103 dulu untuk PTDU. Untuk jauhnya ya nanti sampai ke 146, cuma masih butuh waktu gitu. Ya, untuk PTDU seperti itu. Selanjutnya ada Demas. Demas ditutup di harga 163 dan perubahan harga 1,24%. Kalau kita lihat dari volume dia spike, breakout volume 20-nya. Nah, ini sudah mulai masuk. Mudah-mudahan konsisten ya, walaupun tipis-tipis nih Demas. Cakep setelah distribusi panjang. Begitu juga dengan asingnya. Nah, ini asing udah mulai masuk, ada volume lebih tinggi. Nah, ini pertanda mudah-mudahan dia ini lagi sideways ya, lagi sideways habis membal di low-nya, mudah-mudahan bisa membal. Oke, kalau kita lihat dari bandar detektor, dia small akumulasi, yang beli ada RO, YPKK, yang jualan CC, XC, GR. Ini RO lebih besar ya, jadi RO ngebantu YP untuk makan CC dan XC ini. Baik ya, cukup bagus, sudah ada small akumulasi untuk Demas. Nah, selanjutnya kita ke technical. Secara technical ini Demas berada di area area resist memang. Nah, ini terlihat area resist sangat jelas. Ini ya gini. Ya, sangat jelas. Ini dia tertahan di 163 ini. Terus-terusan tertahan. Nah, kalau ini break, dia potensi nguji MA60 dulu 166 karena belum sempat diuji lagi semenjak Juni. Nah, kalau dia breakout ada target kecilnya ke sini 172 gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih kan dia rounding 2 kali, potensi double bottom. Kalau dilihat bisa nyampe, nah nyampe ke sini 170 171 pas di resisten selanjutnya. Oke, targetnya Demas kalau ini breakout. Nah, ini dia kemarin mau coba breakout tapi gagal. Mudah-mudahan Senin bisa lanjut breakout untuk Demas. Nah, ini kesempatan ya kalau misalnya dia kemarin dia sempat beli di bawah, ya TP-nya di 172 dulu aja, karena kalau break dari ini yang saya tebelin banget. Nah, ini baru bagus Demas. Oke, baru bisa dibilang patah downtrendnya panjang nih. Nah, cuma memang harusnya bisa. Mudah-mudahan ini karena udah low banget, dia udah turun panjang ya. Harusnya ada secara ini ya technical rebound gitu. Oke, selanjutnya ada ADI. ADI ditutup di harga 730 dan perubahan harga minus 3,31%. Kalau dilihat dari volume dia masih menipis ya, dibanding sebelumnya nih udah sempat breakout volume 20-nya. Asing lokal keluar, asing juga keluar. Walaupun kemarin sudah sempat akumulasi cukup besar, ini 2 hari keluar nggak menyaingi yang kemarin gitu ya. Oke, AD kemarin di big distribusi, yang jualan ada RX, AZ, AK, yang beli ada KK, PD, DR.
Ini RXAZ jualannya deras banget. Ini yang lainnya kecil-kecil. Nah, yang Lampung ya normal-normal ya, nggak ada yang signifikan. Baik, kita secara teknikal untuk ADI ini ada ini yang warna orange. Nah, ini kemarin udah sempet dijebol lagi ya, udah bagus. Ini sekarang dia mungkin lagi retest. Nah, mudah-mudahan ini dia retest cukup sampai di yang ini ya, warna orange, trendline orange ini dan MA60. Nah, ini banyak banget supportnya, harusnya ADI nggak jebol ya, mudah-mudahan. Karena ini kemarin pas di sini ada MA60, ada resisten di 720, ini benar-benar ketahan terus. Dan ini uptrend lainnya ini menjaga. Tapi tanggal 18 Juli sempat jebol tapi langsung naik. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa 720 ini kuat nanti ke depan nahan ADI. Gitu. Oke, dan ini sudah bulan minggu-minggu terakhir. Mudah-mudahan di awal-awal Agustus, bulan Agustus ya, kemarin memang saya sempat sampaikan Juli ini mungkin main, cuma ya ternyata rebound sementara gini aja, pendek-pendek. Nah, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting sabar. Justru kesempatan nambah muatan kalau memang tertarik untuk konstruksi. Yang jelas ini kalau nggak jebol udah bagus kok gitu. Oke, seperti itu untuk ADI. Selanjutnya ada PTPP. PTPP ditutup di harga 895 dengan perubahan harga minus 0,56%. Kalau kita lihat dari volume ini sempat breakout volume 20. Nah, ini bandar lokalnya masih rutin jualan ya, konsisten banget untuk jualan. Asingnya kemarin jualan lumayan deras, tapi terakhir perdagangan tipis banget belinya. Untuk PTPP sendiri dia di small distribusi. Yang jualan ada OD, AI, EP, yang beli ada MG, YP, CC. Nah, ini MG beli cukup besar, hampir nyaingin OD, AI ya. Oke, selanjutnya kita lihat teknikal. Secara teknikal ini sudah mendekati dengan downtrendnya si PTPP nih, yang ini ya. PTPP ini saya ganti warnanya menjadi warna merah. Lihat nggak? Nah, jadi ada dua downtrend untuk PTPP ini. Yang ini, yang satu ini dulu ya. Ini satu, ini dua. Yang satu ini udah mau dijebol bentar lagi. Nah, mudah-mudahan nggak seperti ini. Mudah-mudahan nggak seperti ini. Jadi dia benar-benar jebol. Tapi memang di sini agak berat. Kenapa? PTPP ini ada downtrend line, ada support atau resisten ya, sekarang udah jadi resisten di 910 dan ada MA60-nya. Nah, ini benar-benar berat nih untuk PTPP. Kalaupun nanti main minggu depan ya, konstruksi ini harus breakout dengan volume tinggi. Nah, dengan volume tinggi itu harapannya ya valid gitu ya, valid breakout, nanti ngincer resisten selanjutnya lagi gitu. Oke, seperti itu untuk PTPP. Mudah-mudahan bisa breakout nih, harusnya minggu-minggu depan bisa breakout lah. Tapi ya tetap batasi resiko, masih ada potensi untuk breakdown lagi. Tapi kalau dilihat ya ini kan kuat, ini base-nya ya, warna merah ini base-nya. Oke, selanjutnya ada WSKT. WSKT ditutup di harga 515 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume ya normal kayak biasanya, sepi ya, masih sepi. Lokal jualan nih tipis-tipis, setelah kemarin sempat akum lumayan besar tapi udah mulai jualan lagi. Begitu juga dengan asingnya, asing juga keluar tipis-tipis setelah kemarin akum 2 hari ya, masih besar akumnya sih. Nah, kalau kita lihat dari bandar detektor jelas dia di big distribusi. Yang jualan ada EP, XL, YU, yang nampung kecil-kecil nih ada CC, YP, GR. Oke, sekarang kita lihat dari teknikal sahamnya. Secara teknikal si WSKT ini berada di area support ya, 515. Ini benar-benar ketahan terus beberapa hari ini, dari 15 Juli sampai 22 Juli ya, ini seminggu ketahan di 515, gak kuat untuk breakout MA60 dan selalu tertahan di 515. Ya, dia mungkin sideways menunggu volume spike ya, spike baru jebol downtrend line nih yang atap. Downtrend atap ini harus dijebol dengan volume yang cukup besar gitu, baru bagus. Oke, nah ini valid ya, menurut saya sih valid ini karena ini kuat banget. Di uji 1, 2, 3, 4
ya, ini nggak jebol-jebol, padahal diuji juga dengan akumulasi, ini akumulasi loh, tapi nggak jebol-jebol ya. Mudah-mudahan ini udah di bawah lagi, lebih pendek, harusnya bisa jebol. Ya, jadi ini konstruksi kelihatannya akan main bersama, jadi tinggal nunggu waktu aja ya, nunggu waktu. Kalau waskita nih jangan sampai jebol 488, kalau misalnya jebol ini ya bahaya gitu ya. Target masih sama ke 600, nggak akan saya ganti. Untuk waskita positif saya bisa ke sana 600 untuk WSKT. Selanjutnya ada Wika. Wika ditutup di harga 920 dengan perubahan harga minus 1,08%. Kalau kita lihat dari volume ya dia normal. Dari bandar lokal juga masih keluar lebih deras bahkan dari sebelumnya. Bandar asing keluar tipis-tipis. Kalau kita lihat dari bandar detektor dia di big distribusi. Yang jualan ada OD, DHAK, yang beli ada MG, TP, PD. Ini OD jualan sendirian, yang nampungnya MG. Nah, ini MG udah mulai masuk ke konstruksi. Oke, ya kalau Bapak Ibu sadari, MG sudah mulai akum di konstruksi. Mudah-mudahan minggu depan bisa main. Nah, bandar MG itu terkenal bandar ini ya, bandar gesit gitu. Cepat naikin, cepat nurunin banting harganya. Nah, jadi ini udah masuk di merah, mudah-mudahan minggu depan bisa hijau. Nah, untuk Wika sendiri dia sayang sekali ya jebol resisten atau jebol support kemarin di 930-an, 925, 930 dia jebol, sekarang di kondisi 920 udah breakdown. Nah, kalau dia nggak berhasil jebol ya potensi ke 900 lagi nih si Wika, 895 sampai 900. Nah, kalau ini dia sudah di sini ya bisa nih masuk ya, icip-icip. Kenapa? Karena Wika selalu tertahan di situ, rapi dia. Ketahannya di situ. Kalau waskita kan sempat jebol dikit baru naik. Nah, kalau ini rapi Wika di area sini. Nah, ini bisa dicicip. Oke, kalau misalnya dikasih rambut gitu kan, area-area sini Wika, nah itu ambil aja. Kita manfaatin buy on weakness, manfaatin pantulan ya untuk Wika. Target tetap sama ke area 980-an sampai 1000 dulu. Kemarin udah TP1, nah ini masih bisa rounding, bisa re-entry lagi. Oke, untuk Wika ini sama kondisi ada MA60, butuh di konstruksi ini emang udah butuh volume besar gitu untuk breakout karena udah 60-nya udah disentuh terus-terusan nih gitu. Oke, lanjut selanjutnya ada WG. WG ditutup di harga 173 dengan perubahan harga 1,17%. Kalau kita lihat dari volume ini masih tipis-tipis. Terus kalau bandar lokal masuk banget tipis setelah kemarin cukup deras ya jualan. Begitu juga dengan asing masuk tipis. Kemarin keluarnya cukup deras itu. Nah, WG dia di small akumulasi. Peran terakhir yang masuk ada MG, RIYP, yang jualan AZ, PD, CC. Nah, ini MG nih. Bandarnya udah masuk nih. Ya kan? Mudah-mudahan cakep. Nah, ini sekarang kita ke analisa teknikalnya. Secara analisa teknikal WG ini udah mau breakout juga downtrendnya, ya kan? Nah, udah mau breakout lagi, mudah-mudahan valid ya. Kemarin ini kan sempet jebol, valid ya, udah area-area TP sebenarnya kan. Cuma nggak apa-apa, bisa re-entry lagi, masih ada potensi ke sana lagi. Sangat besar ya untuk potensinya konstruksi ini karena dia udah nggak lama nggak dimainin dan posisinya udah low banget. Kita manfaatin banget ini untuk buy on weakness. Gitu, tambah muatan aja dikit-dikit dia turun dikit-dikit. Nah, nanti ada rebound terbatas bisa dijual sebagian gitu. Tapi kalau misalnya ini dia breakout, apalagi ini udah MA 200 nya udah deket ya kan, wah potensinya jauh terbangnya gitu. Oke, untuk WG seperti itu, yang penting sabar. Ini masih di area-area beli ini, area-area beli ini 173 170, silahkan bisa dibeli untuk WG ya. Disclaimer on, kalau misalnya emang mau average down juga ini bisa ya areanya seperti itu. Selanjutnya terakhir ada Weton. Weton ditutup di harga 202 dengan perubahan harga minus 0,98%. Kalau kita lihat dari volume makin tipis, makin jauh dari volume 20-nya. Ini lokal keluar untuk Weton, asingnya gak ada pergerakan. Oke, kalau kita lihat dari bandar detektor ya netral. Yang beli ada HP, CCP, DOD, MG masuk lagi. Yang jualan ada YP, DX, DR. Nah, ini ya udah di area-area bawah. Bandar-bandar udah mulai masuk.
walaupun terlihat belum terlalu agresif, masih nampung-nampung ya kan, masih nampung-nampung dikit-dikit gitu. Nah ini Wheaton agak berbeda dengan WG ya. Wheaton ini masih jauh dari downtrend ini. Nah ini dia downtrendnya dilewatin dengan dengan sideways sebenarnya ya kan, dilewatinya dengan sideways ya, jadi mantul sementara. Nah ini kalau udah di break harusnya sih cakep ini si Wheaton break yang ini nanti, tapi masih butuh waktu karena kalau dilihat ini ada resisten juga, dan ini saya rasa sedikit valid ya. Kenapa ya, karena memang ini ditahan di area sini gitu untuk Wheaton. Oke, baik, seperti itu Bapak Ibu. Untuk Wheaton bisa beli di 202 dengan target 215 220 ya, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, salam sehat selalu.